Pledoi atau pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Ketika persidangan dalam hukum acara pidana atau persidangan pidana telah sampai pada tahap tuntutan dari jaksa penuntut umum, maka terdakwa ataupun penasihat hukum diberikan hak untuk membuat pembelaan. Jadi terdakwa boleh menyampaikan pembelaan ataupun diserahkan kepada penasihat hukum. Jadi boleh dua-duanya bikin pembelaan. Pembelaan yang dibuat oleh penasihat hukum tentunya pembelaan yang berbeda dengan yang dibuat oleh terdakwa, karena kita akan menyoroti dari teori hukum dan sebagainya. Apa aja sih yang masuk di dalam pledoi ini yang harus diuraikan dalam pledoi? Yang pertama adalah pendahuluan. Kita akan membuat pengantar dulu bahwasanya sebuah keadilan harus ditegakkan, bagaimana tentang pembuktian dan sebagainya. Setelah pendahuluan, kita sampaikan fakta persidangan. Fakta persidangan apa saja? Fakta persidangan itu kita akan sampaikan di situ tentang keterangan saksi, baik saksi dari jaksa penuntut umum maupun saksi added charge dari penasihat hukum terdakwa. Kemudian keterangan ahli jika ada. Kemudian bukti surat apa saja yang disampaikan yang terungkap dalam persidangan. Bukti petunjuk, dan terakhir adalah keterangan terdakwa. Setelah itu kita akan sampaikan teori-teori hukum sehingga kita akan mendapatkan fakta hukum. Dalam fakta hukum kita akan menjelaskan apakah hal-hal atau pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutannya berhasil dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. Kita akan uraikan unsur-unsur pasal. Di sana kita harus masukkan teori-teori dan juga jurisprudensi dan sebagainya. Ketika dalam persidangan jaksa penuntut umum tidak berhasil membuktikan dakwaannya, maka kita sebagai penasihat hukum dari terdakwa akan meminta agar terdakwa dibebaskan. Akan tetapi, jika unsur pasal terpenuhi, kita harus melihat adakah unsur pemaaf, adakah unsur pembenar, apakah terdakwa itu termasuk orang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena orang gila tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan, jadi dia lepas dari hukuman. Jika unsur pemaaf, unsur pembenar, dan juga tentang pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana ini kok tidak kita temukan, otomatis yang kita minta adalah kita akan minta terdakwa untuk dihukum yang seringan-ringannya. Sehingga setelah kita menyampaikan fakta hukum, kita akan sampaikan untuk bab penutup itu hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Apa saja? Yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, bersikap kooperatif, kemudian mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan jika di situ ada justice kolaborator, akan kita sampaikan juga. Dan hal-hal lain yang meringankan akan kita sampaikan di situ. Kemudian kita akan meminta kepada hakim, jika tidak terbukti, kita minta terdakwa untuk dibebaskan. Kalau terbukti dan tidak ada alasan pembenar, pemaaf, dan terdakwa bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, kita minta hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa. Jadi ketika kita bikin pledoi, jangan lupa
kita harus memasukkan banyak teori hukum acara pidana di situ. Tentang pembuktian, tentang pertanggungjawaban pidana, dan segala macam. Jadi nanti kita akan menggunakan referensi. Kita harus memasukkan teori-teori hukum. Ini apa ya? Oh, hukum acara perdata. No. Ini tidak bisa kita pakai untuk hukum acara pidana. Jadi, untuk pembuatan pledoi kita menggunakan referensi dari hukum acara pidana. Jangan cuma dari satu buku. Dari banyak buku kita pakai. Oke, sudah paham ya terkait dengan pledoi? Selamat membuat pledoi yang bagus agar terdakwa bisa terbantu dengan pledoi dari kita. Salam keadilan.